di depan wajah salah seorang dari kalian jika dia sholat, maka janganlah dia meludah di depannya. Diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan lafaz ini adalah miliknya Abu Daud. Riwayat ini memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama, kedudukan Ibnu Umar radhiyallahu anhu karena beliau menceritakan kepada kita kronologis hadis atau kejadian Nabi SAW lagi khutbah, lihat ada ludah di arah kiblat, kemudian beliau membersihkannya dan menegur orang-orang. Pelajaran yang kedua, bahwasanya khatib yang sedang khutbah boleh melakukan teguran ataupun aktivitas. Ya, contoh misalnya pernah ada sahabat masuk di masjid dan Nabi SAW lagi khutbah, sahabat itu langsung mau duduk dan dia belum sholat sunnah tahiyat masjid. Maka Nabi SAW mengingatkan dia agar dia sholat dulu baru duduk. Ya. Jadi boleh saja khatib walaupun di Jumat dia keluar dari temanya untuk mengingatkan jemaah yang sedang perlu diingatkan, gitu ya. Nah, di antaranya juga adalah di sini Nabi SAW lagi khutbah, tapi tiba-tiba mata beliau terarah ke arah kiblat dan beliau temukan ada dahak di situ, ludah orang yang dibuang, gitu ya, di situ. Maka Nabi SAW tadinya membahas satu tema, itu beralih ke tema yang lain, menegur orang-orang. Kenapa ada yang meludah, gitu kan? Atau dengan bahasa-bahasa yang mirip seperti ini. Jadi bolehnya khatib untuk melakukan aktivitas dalam mengingatkan jemaah walaupun sedang khutbah. Jadi jangan heran kalau misalnya ada khatib yang tiba-tiba mengatakan, Bapak yang di sana sebelum duduk mungkin bisa sholat sunnah dulu. Itu tidak mengganggu khutbahnya. Pelajaran yang ketiga, adanya larangan untuk meludah dalam masjid. Dan tentu meludah ini mewakili semua yang lainnya. Ya, maaf, ngupil, buang ingus sembarangan, semua ini masuk di dalamnya. Ya. Kalau hal-hal yang seperti ini biasa orang kadang-kadang melakukannya, maka tentu saja hal-hal yang lebih besar itu dilarang, gitu ya. Ya, seperti menggunakan pakaian yang bernajis dan segala macam, itu juga ada hal-hal yang tidak dibolehkan. Dan di sini dihususkan tentang masalah ludah karena memang ada orang yang punya tradisi ini. Jadi biasanya kebiasaan, maaf ya, meludah, ngupil, ya itu kebiasaan, ngorek kuping karena kebiasaan saja. Kalau kita tidak membiasakannya, kita tidak akan ketagihan. Sehingga kita lakukan di tempat-tempat yang tidak nampak sama orang, di kamar mandi misalnya, atau misalnya pun kalau kita lagi flu, kita bisa bawa tisu, ya, dan kita juga tidak agar tidak, atau sapu tangan agar tidak menyebar di mana-mana, gitu ya. Karena memang ada hadis yang membolehkan orang untuk mengeluarkan dahak dan ingusnya kalau sedang sholat, tapi